Ya, pada video kali ini kita akan membahas transformasi Laplace dalam hubungannya dengan sistem LTI. Dalam sistem LTI, kita akan kenal hubungannya gitu ya, yaitu YT sama dengan XT konvolusi dengan HT. Nah, bagaimana dengan hubungan dalam transformasi Laplace? Maka dengan menggunakan sifat konvolusi dalam transformasi Laplace, konvolusi dalam domain waktu, maka akan berubah menjadi perkalian dalam domain S. Sehingga dalam sistem LTI, YS akan sama dengan XS dikali dengan HS. Sehingga kita dapatkan HS sama dengan YS dibagi dengan XS. Nah, dalam sistem LTI waktu kontinu dapat dilihat hubungannya dalam domain S, gitu ya. Kalau dalam waktu kontinu kan XT masuk ke dalam suatu sistem, respon impulsnya HT, menjadi YT sama dengan XT konvolusi HT. Nah, dalam domain S, maka XT kita transformasi Laplace menjadi XS. XS masuk ke dalam HS. HS merupakan hasil transformasi Laplace dari HT. Kemudian keluarnya menjadi YS sama dengan XS dikali dengan HS. Jadi HT dan HS menjadi karakteristik dari suatu sistem. Jadi pembeda antara satu sistem LTI dengan sistem LTI yang lainnya itu dilihat dari HT dan HS-nya gitu ya. HT adalah respon impuls dan HS nantinya akan kita katakan atau kita kenal sebagai fungsi transfer. Jadi namanya HS adalah fungsi transfer. Nah, kalau kita berbicara tentang suatu sistem, maka kita akan berbicara tentang kausalitas dari sistem tersebut. Kausalitas kita sudah lihat di bab 2 adalah saat sistem tersebut bisa diimplementasikan dan kita selalu ingin mendapatkan yang kausal. Maka kita juga bisa melihat sistem yang kausal dalam domain S. Nah, kalau dalam domain LTI, dalam domain waktu kontinu, kita ketahui syaratnya adalah seperti ini. HT sama dengan 0 untuk T yang kurang dari 0. Jadi T yang negatif itu tidak ada respon impulsnya. Sehingga dalam domain S, karena HT, kita lihat dari sini, adalah sinyal sisi kanan, yaitu T-nya positif gitu ya. Kan hanya ada nilai di T positif berarti ya dengan aturan ini. Maka HS akan konvergen jika ROC-nya ada dalam bentuk real S lebih besar dari sigma maksimum. Sigma tadi ini adalah bagian realnya dari nilai S-nya gitu ya. Jadi nilai maksimumnya berapa gitu. Maka realnya lebih besar dari nilai sigma maksimum. Dengan demikian ROC-nya dalam bidang S harus berada di sebelah kanan dari semua letak pol. Seperti itu untuk kausalitas. Kemudian yang kedua, sistem dalam bab sistem yang kita ketahui ada tentang sistem stabil atau tidak, atau bisa kita sebut stabilitas dari suatu sistem. Nah, sistem LTI dalam waktu kontinu dikatakan stabil jika integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari besaran HT atau magnitudnya HT dt itu kurang dari tak hingga atau ada nilainya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita turunkan, kita ubah menjadi HS. HS sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga HT dikali E pangkat min ST dt gitu ya. Kita dapatkan tadi HS seperti ini. Maka kalau S itu sama dengan J omega, maka besar dari J omega, HJ omega itu sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga HT dikali E min J omega T dt itu akan kurang dari sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga besar HT dikali E pangkat min J omega T dt. Seperti itu. Jadi didapatkan sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga HT dt itu kurang dari tak hingga
gitu. Jadi dari persyaratan di atas didapatkan bahwa ROC dari HS harus memiliki nilai di sumbu J omega, di mana S akan sama dengan J omega. Sehingga untuk mendapatkan stabil, maka ROC dari HS harus ada nilai imajinernya. Nah, sistem yang stabil dan kausal itu jika memenuhi syarat. Yang pertama, semua letak pol, jadi yang diperhatikan adalah pol gitu ya, dari HS harus berada di sebelah kiri dari bidang S. Dia ada di daerah yang negatif. Dengan kata lain, semua polnya harus memiliki bagian real negatif. Karena ROC-nya dari syarat yang ke kausalitas, karena ROC-nya harus memenuhi ROC lebih besar dari sigma maksimum. Dan syarat yang kedua, karena sumbu J omega harus termasuk di dalam ROC, harus ada di dalam daerah konvergensi, maka sigma maksimum itu harus kurang dari 0 gitu.